sia lebay sia halusinasi mantakna jadi jelema ulah tahayul aing teu percaya kana kitu-kitu. Urang gelepokan kalau Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kembali lagi di channel gua Pikli Oi. Yang ini nih, yang videonya teparugu gitu. Jadi gua video yang sekarang itu bukan mau nge-reaction atau gimana, gua mau ngasih edukasi aja ke orang-orang yang so idealis. Gua semalam kan nonton channelnya Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan gua nge-subscribe beliau gitu kan. Nah, kenapa gua mau ngasih video Kang Deddy yang ini? Nah, yang ini nih. Karena gua mau ngasih tahu kepada orang-orang yang so idealis kalau kalau energi itu ada seperti energi supranatural atau gimana. Nah, jadi nggak usah banyak basa-basi, kita langsung nonton aja videonya buat ngasih paham ke orang-orang yang so idealis, yang suka bilang ke anak yang indigo atau yang suka bisa ngeliat tuh sia lebay sia halusinasi mantakna jadi jelema ulah tahayul aing teu percaya kana kitu-kitu. Urang gelepokan kalau geus nyaho video ieu. Oke, tong lila lah. Jadi nu kitu teh jelema so idealis teh membuat mental si indigo teh geus mah matana nempo wae beda-beda makhluk, ketambah pikiran dia bikin ras isu ku jelema kalar itu so idealis. Ayo orang tepol videona ulah lila-lila. Oke, ayo kita nonton videonya. Terus jangan di skip biar yang so idealis itu pada ngedenger keterangannya bagaimana. Oke. Dari sisi nyali, anak gadis remaja SMP bernyali loh, masuk ke hutan malam-malam bertiga. Sejak kapan yang punya keberanian, punya nyali? Sejak umur berapa? Gak tahu sih, cuman kayak bisa ngerasain doang. Ngerasain sejak SD? SMP lah. SMP, ngerasainnya apa? Kayak ngikutin gitu, yang lihat bayangan ikan. Ya, apa namanya? Iyalah, kalau saya bilangnya terhalusinasi kan, oleh yang ngikutin. Sampai sekarang masih. Ini bisa ketemu sama ini, ceritanya gimana? Kan asalnya beda-beda. Satu sekolahan kalau sama dia. Hah? Kalau sama ini satu sekolah, sama ini Satu sekolah. Ini sejak kapan punya keberanian begitu? Hah? Baru ini. Suka sama suka lihat yang kayak gitu? Enggak. Hanya merasakan. Kayak barusan apa yang membuat pingsan? Gak tahu. Cuman kayak lihat di pohon apa tuh gede banget. Mereka juga naik gede di pohon apa tuh nggak kelihatan. Karena lihat ya. Yang enaknya yang nggak lihat tuh ya. Yang lihat mah susah. Ya kan orang yang serba bisa melihat kan jadi serem. Yang enak mah kayak saya nggak pernah lihat, jadi kesian. Terlalu tajam inderanya. Itu di sekolah kalau dari sisi ilmu fisika itu yang disebut metafisik. Jadi memang di luar diri manusia itu ada energi. Makanya kan bilang energi yang terlalu besar, ya kan? Karena energi yang terlalu besar, biasanya energi itu membawa hawa panas. Karena energi itu. Nah, manusia itu, ini teori ilmiahnya. Manusia itu boleh meninggal, tapi energinya tidak pernah mati. Makanya kan dalam ilmu pengetahuannya itu di fisikanya itu kan ada hukum kekekalan energi. Jadi energi itu kekal. Jadi bahwa yang tetap hidup itu energi. Orang-orang yang punya kualifikasi dalam hidupnya itu meninggalkan energi. Nah, energi itu tertinggal di mana dia berada. Maka disebutnya jejak.
disebutnya jejak. Jejak itu dalam jejak itu tidak pernah mati. Makanya kalau anjing itu mengejar tuh jejak. Karena jejak itu tidak pernah. Ini kayak gini nih. Ini teori ilmiahnya biar orang ngerti. Nih, saya simpan di sini ya. Ini abadi. Nih, saya tempel tangan saya di sini nih. Ini jejak ini nggak akan hilang. Kan? Ini jejak ini nggak akan hilang. Nih, nggak akan hilang. Nah, jejak itu nanti kalau dalam ilmu ini belajar fisika, kalau ini harus dibawa ilmiah. Nanti dalam ilmunya disebutnya DNA. Nggak apa-apa. Yang penting belajar di sekolah nih, kan sudah merasakan ini. Nanti tekunin fisikanya dengan baik. Ya, tekunin fisikanya biar kitanya bisa merumuskan itu dalam cara berpikir ilmu. Gitu. Jadi energi itu ada. Yang terasa besar itu energi. Berarti Neng dengan gini loh. Kenapa misalnya saya tidak merasakan? Saya tidak merasakan karena ininya berbeda. Energinya berbeda. Nah, Neng itu satu energi, satu frekuensi. Jadi frekuensinya sama. Jadi bisa merasakan karena frekuensinya sama. Nah, teorinya di sini. Sini, handphone. Ini teorinya. Nih kalau frekuensinya sama, bisa WA. Kalau kuotanya isi, bisa WA, bisa telepon nggak? Kenapa? Apa yang menghubungkan? Bukan. Bikin konten teh deg-degan mesin aya tamu men. Soalnya tamu di urang songong, so langsung arah supoe. lanjut. Yang hubungan itu adalah energi. Yang hubungan apa? Energi itu namanya gelombang. Gelombang itu dalam bahasa kita disebutnya signal. Itu loh. Jadi kenapa saya tidak kenal? Karena saya tidak ada signalnya. Nah, kalau Neng bertiga ini punya signal. Kalau dalam bahasa militer radar. Keren. Tinggal diterjemahkan jadi bahasa ilmiah nanti, biar bisa ngejelasin. Jadi energi yang seperti itu hanya bisa dirasakan dalam kegelapan. Ketika ada sorot cahaya, dia hilang. Makanya nggak boleh bawa baterai sebenarnya. Gitu, nggak boleh bawa baterai. Kalau bawa baterai, ya hilang. Makanya kan katanya gitu kan bahwa hal yang bersifat supranatural itu hanya berlaku ketika malam hari, yaitu dalam kegelapan. Ketika matahari akan mulai terbit, sebutnya ada fajar menyingsing, mereka hilang. Makanya saya aneh kalau tiba-tiba menggunakan kamera itu mencari hantu, nyawa kapangi saya teh kabur. Nah, jadi cukup paham ya kalian yang pada so idealis tentang keterangan tadi, video yang tadi gua bukan reaction sih, lebih ke ngasih paham ke orang-orang so idealis. Jadi buat yang para indigo gitu ya, atau orang yang suka melihat yang lain dari biasanya. Kalau misalnya kita melihat di dekat orang yang so idealis, melihat apa-apa itu ya, dia bilang misalnya lu yang indigo bilang di sana energinya kuat banget itu. Terus gua ngelihat kayak yang gede-gede, terus dia bilang, lu mah itu halusinasi, cuman hayalan. Lu jawab aja itu yang keterangan dari Pak Dedi, bilang aja ke orang itu, lu harus belajar fisika yang lebih dalam dulu dan lebih belajar kepada agama. Gitu namanya. Gue terima kasih banget Pak Dedi udah bikin keterangan seperti itu. Jadi buat memperkuat orang-orang, bukan memperkuat ya, membuat jawaban orang-orang indigo kepada yang pada so idealis. Di gue juga ada sih yang so idealis gitu kan. Nyata-nyata dia banyak pegangan, terus dilanggar-langgar, katanya zaman sekarang kenapa sih pakai kayak begitu-begitu. Pinter Anda ya. Terus masuk akal juga gitu kan, yang namanya hantu itu nggak bisa di kamera. Pak Dedi benar-benar sangat luar biasa untuk mempercontohkannya gitu, seperti dicontohkannya ke yang gampang-gampang seperti HP,
ketika kita nge-WA ke orang yang gak punya kuota, apakah itu nyambung? Tidak akan menyambung guys ya, gitu. Jadi kalau misalnya yang nggak di skip yang tadi video barusan, lu bakalan paham. Oke. Terus buat Darel, semoga cepat ketemu dan semoga cepat kembali berkumpul kepada keluarganya dan tidak ada yang berkurang sedikit pun anggota badannya. Semoga cepat ketemu deh, entah itu kalau misalnya diculik sama orang itu cepat kembalikan ya, karena kasihan Darel dan orang tuanya pun kasihan banget. Terus kalau misalnya diambil oleh makhluk halus gitu kan, bereken itu teh anak jelema dari anak maneh. Terus keluarganya semoga tetap dikasih kesehatan dan kekuatan yang sangat luar biasa, walaupun kejadian ini nggak bisa dianggap enteng gitu, rasa sakit atau rasa kehilangannya gitu. Terus kalau misalnya terus ya satu lagi, jangan lupa kalian subscribe channelnya Kang Dedi yang ada di sini nih ya. Terus linknya gua simpan di kolom deskripsi ataupun di komentar. Terus kalau misalnya kalian pengen lebih lengkap videonya, itu bisa gue sematkan juga di situ. Gimana gue aja, mau di papan komentar kek, mau di kolom deskripsi kek, YouTube aing. Terus jangan lupa juga subscribe, like, comment, and share YouTube gue. Yang ini channel gue nih, yang ini nih ya. Gitu. Kalau misalnya bermanfaat kalian share. Kalau misalnya nggak bermanfaat tonton weh. Oke, terus komen bebas lah, komen naon. Segitu aja. Terima kasih buat Kang Dedi udah membuat udah membuat pegangan jawaban kepada orang-orang yang so idealis. Pokoknya mah atur nuhun badag kepada Kang Dedi. Gitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.